يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنبتين عبدكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua karunia nikmat zahir wa batin. Secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kesempatan bagi kita semua bertemu di masjid ini dalam rangka untuk mengkaji bimbingan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini tema pembahasan kita ialah terbuka masalah fitnah. Nasihat para ulama ummah di tengah badai fitnah. Palestina Abdullah. Sesungguhnya yang namanya fitnah sesuatu yang lazim pasti terjadi pada kehidupan manusia. Setiap insan, setiap orang pasti akan merasakan yang namanya fitnah. Tiada hidup tanpa fitnah. Dikarenakan memang dunia itu ialah darul fitnah, darul imtihan wal ibtila, negeri fitnah, negeri ujian, negeri cobaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya, memberi fitnah kepada hamba-hambanya di muka bumi ini untuk sebuah hikmah yang besar. Maka wujudul fitnah, adanya fitnah di muka bumi ini merupakan sunnatullah ilahiyah. Itu merupakan ketetapan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang mengisyaratkan kepada apa yang saya bawakan tadi. Allah berfirman, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami senantiasa, di sini menggunakan fi'il mudhari', wa nabluukum yang mengandung makna istimrar. Dan kami senantiasa akan menguji kalian, memberi bala, ujian cobaan kepada kalian bil khairi wasyarr, dengan perkara-perkara yang kamu anggap baik, wasyarr, dan perkara-perkara yang kamu anggap jelek, fitnah kami. Itu sebagai fitnah dari kami. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan kembali.
minta untuk difitnah dengan dua hal. Kita difitnah dengan khairat, hasanah, perkara-perkara yang kita baik, meliputi kesehatan, meliputi harta, rezeki yang lapang, perkara-perkara sifatnya duniawiyah, perkara-perkara sifatnya diniyah, hasanah yang kita anggap baik. Juga kita diuji dengan yang namanya sayyi'at, hal-hal yang kita anggap jelek dari kita, yang menurut pemahaman itu jelek. Diuji dengan sakit, krisis ekonomi, kemiskinan, kefakiran, ditinggal mati oleh orang yang mencintai kita, dan misalnya yang kita anggap jelek. Walaupun orang hakikatnya semua merupakan ujian dari Allah dan hikmah di balik itu dikatakan sebagai fitnah. Kehidupan masing-masing insan, kehidupan masing-masing orang, baik dia muslim atau dia kafir, baik dia laki-laki atau dia wanita, tidak lepas dari dua keadaannya. Keadaan baik, keadaan buruk. Keadaan jelek, keadaan baik. Maka yang namanya fitnah itu barakallahu fikum merupakan sunnatullah fi khalqih. Ketetapan Allah Taala pada makhluknya. Tidak mungkin Anda itu lepas dari yang namanya fitnah. Tidak mungkin bagi Anda untuk kemudian berupaya kosong dari yang namanya fitnah. Pasti Anda akan difitnah. Pasti Anda akan diuji. Barakallahu. Kalau kita sudah paham ternyata fitnah itu mengelilingi dan menyelimuti kehidupan kita sehari-hari, maka tentunya orang yang baik yang kepingin selamat dari fitnah tadi harus tahu bagaimana sesungguhnya sebelum fitnah itu. Kadarnya kayak apa, sumbernya berapa, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang namanya fitnah itu makna asalnya kalimat fitnah jamannya fitan. Itu makna asalnya ialah memasukkan emas ke dalam api untuk menampakkan emas yang murni dan emas yang tidak murni. Itu asal makna fitnah. Idkhal dzahab finnar litawhar jawdatuhu min rada'atihi. Memasukkan emas ke dalam api supaya nampak mana emas yang bagus, mana emas yang jelek, mana yang murni, mana yang tidak yang imitasi. Itu asal makna. Yang kemudian dipergunakan untuk makna idkhal insan an-nar, memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Itu namanya fitnah pada mana. Kemudian barakallahu fikum, kalimat fitnah ini dipergunakan oleh para ulama untuk mengungkapkan sesuatu yang dibenci oleh orang lain, dibenci oleh kita semua. Fitnah itu kemudian digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang disukai, atau segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang disukai. Maka masuk dalam pengertian kita kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Ini sebenarnya fitnah. Fitnah kufur, fitnah bid'ah, fitnah maksiat. Dikatakan fitnah, dikatakan kufur itu perkara yang dibenci, bid'ah perkara yang dibenci, maksiat perkara yang dibenci. Nah, begitu pula barakallahu fikum kemudian digunakan untuk semua perkara-perkara yang menyakitkan, yang membuat orang tidak nyaman. Nah, menggibai orang, menggunjing orang, menuduh orang dengan tanpa bukti yang jelas, sehingga kehormatan dia
Kenapa? Dia nggak suka dengan cara tersebut. Yang dikatakan fulan fitnah orang lain. Ini penggunaan makna fitnah yang kemudian digunakan oleh para ulama dengan bahasa yang lebih umum. Fitnah itu ialah ikhtibar wal imtihan, segala bentuk ujian dan cobaan. Dan itu bagaimana kita melalui tadi meliputi dua hal. Baik, sampai ini. Namun kemudian barakallahu fikum, fitnah itu lebih banyak dipergunakan untuk as-sayyi'at wa syurur, perkara-perkara yang jahat yang jelek. Perkara-perkara yang baik disebut dengan nikmat. Ya walaupun ada waktu fitnahnya, tapi lebih banyak dipergunakan menggunakan kata nikmat. Sementara yang jelek-jelek tadi lebih banyak menggunakan bahasa fitnah. Nah, dari sini barakallahu fikum bisa kita gambarkan yang namanya fitnah itu betul-betul sangat luas cakupannya. Jangan kamu bayangkan ketika membahas yang namanya fitnah, di tengah pada fitnah, itu fitnah antara si fulan dengan si anak. Itu bagian dari fitnah. Jangan kamu bayangkan yang namanya fitnah itu ialah perkelahian antara fulan dengan anak. Itu bagian dari fitnah. Tapi bukan seluruh makna fitnah. Fitnah itu lebih luas cakupannya, lebih panjang penjabarannya, meliputi segala sesuatu yang itu merupakan ujian cobaan bagi seseorang. Maka yang namanya Allah, insyaallah taala pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba menyebutkan ragam fitnah, khususnya di zaman sekarang ini, khususnya yang menyebar hoax ini. Jadi umum bahasanya. Saya ingin dirinya itu umum, belum otaknya dibikin luas gitu. Jangan terhadap fitnah, bayangannya fitnah antara bulan dengan Allah. Itu bagian dari fitnah. Kesinggung, alhamdulillah, jaga singgung, ya Allah. Nah, terkait dengan ragam fitnah, kalau kita melihat beberapa ayat, beberapa riwayat, maka kita akan bisa melihat bahwa fitnah itu beragam. Di antaranya macam-macam fitnah ya. Yang pertama ialah fitnah tunggal. Fitnahnya harta, fitnah dunia. Masya Allah. Harta benda yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang kita cari itu ternyata di dalamnya penuh dengan fitnah. Namanya fitnah tunggal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. At-Taghabun ayat yang ke-15. Sesungguhnya harta-harta kalian, amwal, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala di sampingnya di sisinya ada pahala yang besar. Nah, ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwa yang namanya harta itu mengandung yang namanya fitnah. Fitnatul mal, fitnah pada harta kalian. Juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya dari sahabat Sa'id bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan
setiap umat itu memiliki fitnah. Dan fitnah bagi umatku ialah harta. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah bagi umatku ialah harta. Juga sangat tegas sekali barakallahu fikum menjelaskan, menunjukkan kepada kita semua yang namanya harta benda itu ternyata fitnah bagi pemiliknya. Alhamdulillah. Harta benda itu menjadi sebuah fitnah yang berubah menjadi bumerang bagi pemiliknya. Apabila terjadi pada pemiliknya itu satu dari 3 perkara minimal. Yang pertama, apabila harta dia itu membuat dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya itu membuat dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, lalai dari zikir, lalai dari ketaatan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi fitnah. Bumerang untuk pemilik. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun. Coba kita lihat. Apa ayatnya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Jangan sampai melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang terjadi demikian, lalai dari zikir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini yang membuat harta itu berubah menjadi fitnah, ujian, cobaan, berat, balas bagi pemiliknya. Kalau hartanya semakin banyak dosanya, semakin luas rezekinya, semakin berat dari kemaksiatannya. Bertambah numpuk hartanya, lalai pula dia dari zikir kepada Allah dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah rugi, tambah banyak dosanya. Ini poin pertama yang membuat harta itu menjadi balas besar bagi pemiliknya. Bayangan dia untung besar dengan harta yang sangat banyak, dengan melimpah ruah. Tadi Allah mengatakan taulai kaum rugi dia, rugi dunia akhirat. Yang kedua, yang membuat harta itu menjadi fitnah balas bagi pemiliknya. Kalau di dalam mencari yang namanya harta itu ada unsur al-munafasah. Ada unsur al-munafasah. Persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar bersabda dalam sebuah hadis, ketika datang harta dari Bahrain dibawa oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dikumpulkan dalam masjid. Kemudian saya para sahabat Ansar datang secara khusus suku bersama Rasul bin Zaid mengharapkan yang namanya hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat. Dan ini merupakan nasihat bagi para umatnya. Kata Rasul dalam sabdanya ini, "Abshiru wa amilu ma yadurrukum. Wallahi wal fadlu akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tusfa 'alaikum ad-dunya. Kama tusifat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha
Fatuhlikakum kama ahlakakum. Allah Muhammad Rasulullah. Ketika beliau tahu para sahabatnya ini ngarap-ngarap pembagian harta dari disampaikan, kata Rasul telah khusus, Rasul menghadap ke arah para sahabatnya, masing-masing mengatakan dirinya begini supaya kelihatan saya Rasulullah. Apa kata saya hadir, begini. Belum mengatakan demikian. Abshiru wa amilu ma yasruk. Silakan kau bergembira dan berangan-angan yang menggembirakan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran itu yang saya khawatirkan menimpa kalian, tapi yang saya khawatirkan menimpa kalian ialah ditumpahkan kepada kalian yang namanya dunia ini, dibukakan, dilapangkan untuk kalian yang namanya dunia ini, sebagaimana dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Tuhan mengatakan fatana fasuha kama tanafasuha, maka kalian nanti akan terjatuh dalam sikap munafasah, persaingan yang tidak sehat, sebagaimana umat-umat yang sebelumnya juga demikian. Fatuhlikakum kama ahlakakum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelumnya. Nah, menjadi binasa pemiliknya kalau dunia itu membuat dia jatuh dalam rezim al-munafasah, persaingan yang tidak sehat, jegal-jegalan, ikut-ikutan, jatuh-jatuhan, tongkol-tongkolan, dan segala macam. Nah, ini yang membinasakan pemilik harta. Yang ketiga, yang membuat harta itu jadi fitnah bagi pemiliknya, ialah apabila pemilik harta itu atau orang itu memiliki sifat al-hirs wa 'alal mal, memiliki ambisi yang amat sangat kuat dalam mengejar yang namanya harta. Ambisi, hirs, ambisi, kesungguh-sungguhan yang sangat untuk mengejar yang namanya harta dan dunia. Kalau kemudian orang itu sudah terjangkiti penyakit ini, penyakit al-hirs wa 'alal mal, maka orang itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai serigala yang sedang kelaparan. Kamunya dikatakan sebagai serigala kelaparan. Disebutkan dalam sebuah hadis dengan penggambaran yang demikian rupa ngerinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Imam Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi dalam bukunya As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, menggambarkan betapa bahayanya orang itu kalau memiliki sifat hirs, ambisi yang sangat untuk mengejar yang namanya harta. Beliau menggambarkan mazidani jai'ani ursila ila ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lihi. Apa Rasulullah SAW? Katanya beliau, tidaklah dua ekor serigala yang sedang kelaparan, dilepaskan di tengah-tengah kawanan kambing domba. Menunjukkan dalam lafaz yang lain, ialah ayat 3 atau pengembalian. Tidaklah dua ekor serigala itu lebih merusakkan, lebih membinasakan kambing-kambing tadi daripada ambisi seseorang untuk mendapatkan yang namanya harta dan ambisi seseorang untuk mendapatkan yang namanya kedudukan untuk perkara. Nah, ini penggambaran yang sangat mengerikan. Orang-orang yang punya
bersifat ambisi dunia. Bahasa kerennya apa? Mengejar karier. Jadi orang-orang perusahaan terus karyawan karier, perempuan karier, wanita karier, laki-laki karier, jangan begitu. Nah, tetapi setiap orang yang memiliki ambisi untuk mengejar yang namanya dunia, al-hirs. Digambarkan dalam riwayat ini, orang itu diumpamakan seperti serigala lapar. Serigala yang sedang kelaparan yang kemudian diutus, dikirim, dilepaskan di tengah-tengah rombongan kambing tak tumbal, kalau tumbal. Jangan bayangkan ya apa nanti kambing-kambing ini. Dan bagaimana serigala itu buatnya, sadisnya dalam cacik-cacik mangsanya itu betul-betul akan hancur, rusak dan binasa kambing-kambing tadi. Itulah memang ekosistem serigala. Berapa ekor? Yang lapar 2 ekor serigala. Ini yang satu mungkin dapat 1 ekor kambing, namanya lari. 2 ekor langsung yang nyerbu. Serigala mas. Senang kambing. Sama. Seperti itu baru kalau untuk melakau lagi. Masya Allah. Sangat merusak. Ambisi seseorang untuk mendapatkan yang namanya dunia lebih merusak dari serigala. Begitu pula ambisi seseorang untuk mengejar yang namanya kedudukan, pangkat, ketenaran, kemakmuran, pamor, dan misalnya. Itu lebih merusak daripada serigala lapar. Maka harta itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya kalau pemiliknya itu sudah berubah menjadi serigala berburu manusia. Ya, kalau pemiliknya itu menjadi serigala lapar, maka harta itu akan menjadi bumerang bagi pemilik. Satu dari tiga. Kalau ada unsur melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Yang kedua, ada unsur yang namanya munafat atau persaingan yang tidak sehat. Jika segala untuk mencari yang namanya dunia. Dan yang ketiga, ada 3 hirs ambisi yang sangat kuat untuk mendapatkan yang namanya dunia. Fitnah besar. Innama walikum wa ulaikum fitnah. Nah, kalau bilang itu semua, orang mencari dunia dengan kemampuannya kita yang halal, thayyibah, kemudian tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan amal ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan amal solehnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalai dari itu semuanya, masya Allah, nikmat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad dari Sa'ad Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ni'mal malu salih dirajul salih." Ini kaidah kehidupan dunia yang enak. Ni'mal malu salih dirajul salih. Senikmat-nikmat, seenak-enak, sebaik-baik harta yang soleh, harta yang baik, ialah harta yang halal dan thayyibah. Itu untuk rajul soleh, laki-laki yang sudah soleh. Ini nikmat, betul-betul kenikmatan yang sangat. Kalau harta yang kamu miliki adalah harta yang soleh, harta yang halal, harta yang thayyibah, harta yang barakah. Kamunya soleh. Harta itu kamu gunakan untuk taat kepada Allah. Harta itu kamu gunakan untuk beramal soleh kepada Allah. Harta itu kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk kepentingan fisabilillah. Rajul soleh. Sehingga tidak ada yang namanya hirs, ambisi kuat. Dapat banyak alhamdulillah. Kita diberikan. Dapat sebenarnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah juga dengan kata.
mestinya betul-betul sa'adah duniawiyah merupakan kebahagiaan duniawiyah bagi seorang hamba. Paham? Barakallahu. Dan juga dalam hadis katanya Rasulullah SAW, arba'un min as-sa'adah. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seorang hamba. Nah, yang pertama, yang pertama, antakuna zawjatuhu shalihah. Dia dikaruniai seorang istri yang shalihah. Mar'atun shalihah. Istri yang shalihah. Yang kedua, ialah al-baitul wasi'. Rumah yang luas. Rumahnya gede. Luas. Harus habis. Luas. Apalagi luas. Bagus lagi. Al-barakah ini kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Nyaman. Kalau nyaman mungkin ada hati dari dunia. Kemudian ayatun rizquhu di baladi, rezekinya dia, pekerjaan dia itu di tempat dia tinggal, di wilayah dia, di daerahnya. Nah, itu arba'un minat kebahagiaan orang. Ingat, waspadai yang namanya fitnatul maut. Waspadai yang namanya fitnah harta. Jangan sampai ada 3 perkara atau salah satunya yang membuat Anda binasa karena harta. Jangan ada yang namanya lalai dari zikir kepada Allah. Jangan ada yang namanya munafasah. Jangan ada yang namanya ilmu. Ini fitnah pertama sekaligus fitnah solusinya. Nah, prinsipnya berarti kalau kita ingin bahagia di dunia, Anda mewujudkan betul sabda yang saya bawakan dari Rasulullah SAW, nikmal malu soleh, lirrajul soleh. Sebaik-baik harta yang soleh ialah untuk laki-laki yang soleh. Harta yang halal pemiliknya rajul soleh. Lengkap dengan 4 poin tadi. Tambah nikmat lagi. Sudah hartanya soleh, rajul soleh, istrinya solehah, rumahnya gede, jadi mobilnya juga Masya Allah, kendaraannya nyaman. Rezekinya nggak jauh-jauh. Dia ini orang Jogja, ini Jogja mau. Pekerjaan dia nggak jauh-jauh. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak ada penafatan, tidak ada ilmu, tidak ada yang menyampaikan berzikir kepada Allah. Fitnah yang kedua, ialah fitnah walad. Fitnah anak. Fitnah anak ya. Ini bagaimana yang disebutkan ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman-Nya, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahih al-Musnad fi Ma'rifat as-Sahihain dari sahabat Buraidah bin Hasib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعقران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين ولم أصبر ثم أخذ الخطبة. Katanya Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan, pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah tentang khutbah Jumat di hadapan kami. Tiba-tiba datanglah Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa
Rasulullah SAW turun dari mimbar, kemudian mengambil dua cucunya digendong, kemudian naik mimbar, kemudian mengatakan shadaqallah. Sungguh benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hartamu, anakmu fitnah. Bukan anak ini meliputi anak dan cucu. Fitnah. Makanya waktu saya tadi melihat dua cucuku tidak sabar saya menyampaikan. Nah, lagi khutbah datang kalau jatuh, tidak sabar sebabnya. Tidak sabar. Saya turun, saya ambil, kemudian lagi. Setelah itu, semua apa-apa khutbah. Beliau khutbah lagi. Ya, turun dari mimbar dengan cucunya, angkat, kemudian ngasih faedah kepada para sahabatnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, dan mengatakan saya tidak sabar lihat orang ini, kemudian meneruskan khutbahnya lagi ya sebelumnya. Khutbah. Ini menimpa Rasul SAW. Dan khutbah diganti sama cucunya. Dan sama cucunya. Ini sudah dikatakan bentuk fitnatul aulad, fitnah anak. Zaman katanya kamu sedang ceramah memberikan taklim, entah itu Al-Quran, Al-Quran, apa seperti ini, tahu-tahu nama orang sampai akhirnya akhirnya kan semua jam makan jadi beratnya biar yang ngomongnya ke arah mana ini kafe padahal otomatis diem kira-kira ini variasi ada apa kembali artinya kalau naik di atas artinya naik di meja main-main ini itu lagi khutbah namanya apa ya? Namanya fitnah. Ini nama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu sudah fitnah. Apalagi kalau kemudian ini anak itu anak yang soleh, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berani sama orang tuanya, yang kurang ajar sama orang tuanya, walah tambah nempel fitnah. Innama amwalukum wa auladukum. Anak itu ternyata fitnah bagi kedua orang tua. Nah, barakallah. Sebagian ulama membawakan sebuah hadis walau tidak bermutek. Di antara fitnah anak itu terkait dengan kedua orang tuanya. Anak itu membuat orang tuanya menjadi terjangkit itu oleh penyakit. Dan juga efek sampingnya ada. Yang pertama, orang tua itu terkena penyakit yang namanya mabuk. Penyakit sakit. Karena anak ini membuat orang tuanya sakit. Tidak mampu untuk kemudian menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Kenapa? Mengurusi anak. Ya padahal sudah mengurusi anak ya sudah infak, sudah perkara yang bagus. Kalau yang diinginkan sekarang itu terkait dengan kesamaan Allah SWT. Di saat yang lain mengurus anak iya, infak atau juga iya, tidak mampu. Kenapa? Terkantor anak dia itu. Kenapa? Bikin sakit orang-orang. Mau infak, anaknya beli susu. Infak lagi, anaknya butuh pempers. Infak lagi, suaminya bilang butuh baju. Infak lagi, tandanya sekolah bercanda. Infak lagi, akhir-akhir bikin sepeda. Banyak sekali yang namanya kebutuhan anak yang membuat orang mulai mikir-mikir infak. Anak. Itu mau apa? Walaupun orang menyiapkan untuk ngapain anak ya, salah ya. Mau. Penyakit yang kedua namanya majhalah. Bikin goblok orangnya. Di saat waktunya sudah taklim, waktunya bapak ibunya mau taklim, digandolinya beda. Yo anaknya rewel, nangis,
ademnya. Yang mungkin kata orang tunggang biasanya nggak gini ya. Kalau nggak tarik itu normal, santai. Duduk bareng enak. Tapi pas jadwal ada tarik, bapaknya mau berangkat, ibunya mau berangkat, rewel kabeh. Ya bayinya nangis terus, ya tarik-tariknya nggak bisa tarik dia. Gitu bayinya makan, yang lainnya berada lagi dia mengamati, ya baik-baik dengar, nggak tahu ngomong apa obatnya. Ya betul, tidak pada saat tenang, begitu kali selesai tenang. Lu nabi yang gede-gede juga begitu rewel, tahu-tahu kantor pi, kasih lagi pi, anjir bapaknya itu. Ada apa? Terkadang anggol inilah, terlihat anak yang diambil bapaknya tapi memborong, menarik halat, bikin kalau goblok bapaknya. Kalau dia tarik kayak itu tak boleh karena anaknya sendiri. Apa lagi? Ini disebutkan itu yang disepakati pada kalau ini. Ia ketiga, ialah majbanah. Bikin bapaknya itu takut, jalan penakut, dan yang dimaukan di sini takut mati. Ini terkait dengan masalah jihad kita lihat. Nah, ada panggilan seruan jihad di sabilillah yang syar'i. Dipanggil ke bumi jihad untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Jihad yang syar'i ya, jangan lupa jihad yang syar'i. Bapak semangat, Masya Allah, semangat, berat. Saya kepingin masuk. Nah, saya begini. Begini saya ikhlas. Itu sangat. Itu saya ikhlas. Ikhlas siap untuk menjaga. Soalnya itu kalau punya demikian soal hak. Begitu mau berangkat, anaknya yang gadoli. Di mana sih? Mau gimana? Mau belakang, ya mau di mana? Kata jawab, yang urus tidak terus berangkat. Kerja kemana? Gadol tangannya. Di mana sih? Mau ya? Hanya ngomong api muji. Wah, lupa itu. Allah. Alhamdulillah kalau itu yang namanya anak membuat orang tua menjadi majlis. Tenang. Artinya pastinya semangat berangkat orangnya itu untuk berapi-api untuk mendapatkan pahala jihad, mendapatkan keutamaan syahid. Kalau dikatakan anak-anak anaknya. Yang tadinya istrinya kerja siap untuk menjaga kalau nanti suaminya mati, itu nangis juga. Aduh, jangan bekerja dulu istrinya. Itu bukan nangis sama orangnya datangnya nangis tadi, nangis kau. Akhirnya sudah berangkat. Nah itu. Jadi ada masalah, ada masalah, ada masalah, ada majbanah. Nanti orangnya fitnatul awla. Maka solusinya barakallahu fikum ialah menerapkan prinsip firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkat di atas, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta-harta kamu, anak-anak kami melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia termasuk orang yang buruk. Maka diupayakan supaya anak itu betul anak berbakti kepada orang tuanya, yang bisa memahami fungsi orang tuanya, bersama-sama dengan orang tuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Prinsip yang kedua, dia dengan prinsip ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, prinsip untuk menjaga anak dan keluarga dari api neraka dengan tarbiyah Islamiyah yang sahihah. Mentarbiyah anak sebagai anak
ketiga ialah fitnah nisa. Fitnahnya perempuan. Perempuan di sini meliputi istrinya kita, meliputi pula semua wanita yang ada. Secara fitnah nisa, fitnahnya perempuan. Fitnah istri, ada selain istri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Ittaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Hendaklah engkau takut, berhati-hati dari yang namanya dunia, dan juga berhati-hati dari fitnah wanita. Sebab fitnahnya kali pertama menimpa Bani Israil pada kaum wanita. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Muslim. Dia menjelaskan lafaz nisa dan takutlah engkau dari kaum wanita. Maknanya adalah beliau, ihdaru fitnah nisa, hati-hati kalian dari fitnahnya kaum wanita. Fa innahunna awwal fitnati Bani Israil. Sebab mereka itu fitnah pertama yang melanda Bani Israil. Wa fitnatuhunna 'ala rijal asyaddu min kulli fitnah. Dan fitnahnya kaum wanita atas kaum lelaki itu lebih mengerikan dan membahayakan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Wal mihnatu bihinna a'zam min kulli mihnah. Dan ujian, cobaan dengan setiap kaum wanita itu lebih besar dari semua ujian-ujian yang ada. Karena an-nufusa majbulatun 'ala al-mayl ilayhinna wa 'ala ittiba'i ahwalihinna ma'a nafsi uqulihinna wa fasadi awalihinna. Sebab jiwanya kaum laki-laki itu punya kecondongan kepada kaum wanita dan mengikuti seleranya kaum wanita. Padahal mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya dan rusak pemikiran-pemikiran. Nah, itu pengertian sosok wanita. Hati-hati dari namanya wanita. Yakni hanya kaum wanita. Jika mereka betul-betul bisa menyeret kaum lelaki pada lembah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga lembah penyimpangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebenarnya manusia lainnya lagi. Dari sahabat Usama ibn Zaid, muttafaqun alaihi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali min nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku nanti sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum lelaki daripada wanita. Masya Allah, kita yang sangat besar bagi kaum lelaki ialah kaum wanita. Allah mengatakan, saya meliputi istri, aku meliputi perempuan-perempuan yang lain. Terkait dengan yang namanya istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat di sebuah firman-Nya, ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum
sunnahnya sangat besar bagi kaum muslimin. Menghadapi yang namanya istri satu. Namanya. Apalagi istrinya itu salihah. Bukan istri yang salihah. Masya Allah. Itu ujian sangat besar. Suaminya ngaji, sudah taklim, sudah mengenal yang namanya pemahaman yang benar, istrinya belum. Masya Allah, ujian dan cobaan yang sangat berat suaminya. Nah, kalau orang lain yang memberikan ujian itu dirinya, tapi itu sulit sendiri, yang ngecek suaminya, aneh banget. Mas, dulu sampeyan itu laki-laki yang Masya Allah harapan ini mereka jadi apa namanya? Lupa kabeh kayak gini, lupa semua kayak gini. Dulu kan Mas tungguan, kan Masya Allah. Sekarang pada banyak jambangnya kayak gitu. Jangan jadi kayak dua. Ini kelompoknya palihal ya, kelompoknya palihal ya. Allah Mustahil. Kadang betul-betul menjadi onak dan duri dalam rumah tangga. Terus ngerti suaminya dan boleh untuk melihat hal-hal yang haram. Ngajar sama istrinya itu. Dulunya senang namanya lihat televisi. Mau dijual, kalau mau dijual sama suaminya. Boleh sama istri. Jangan. Kalau kamu tidak boleh, apa aja. Sampai ngaji orang. Subhanallah, ketika di rumah itu ngajar sama istrinya. Televisinya itu. Setiap ada suaminya, tutup televisinya itu. Cuci dengan cara yang bikin suaminya suka. Allah Mustahil. Yang pasti, suami saya itu berlimpah. Ada petel, ini dia kenal. Waktu lalu itu. Ya, dia berikan suaminya itu. Suaminya kelimpungan, dikawal kayak gini, Allah Ta'ala. Ayo, yang lama itu tahu. Kembali muncul. Allah. Ngomongnya apa? Tuh, siapa? Ngapain besar? Musuhnya. Baru. Dia sabar dan memberikannya. Dan jangan dikira kalau dia istri yang menjadi musuh kamu itu yang solehah. Istri yang juga sudah kamu katakan solehah pun jika mungkin jadi musuh kamu. Hanya fitnah itu macam-macam. Di antara fitnah istri yang umum barakallahu fiik ialah yasturnal lakna wa yasturnal ashir. Suka ngomel-ngomel, suka umpat-umpat, dan suka mengingkari kebaikan sang suami. Dan ini menjadi sebab banyaknya perempuan itu sebagai penghuni neraka. Katanya Rasulullah SAW, "Lau ahsanta ilaiha ad-dahra." Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada istri yang satu itu, setahun penuh. Kemudian satu kali saja dia melihat dari kamu sesuatu yang tidak cocok sama dia, maka dia mengatakan wallahi ma ra'aitu minka khairun qat. Langsung komentar ke perempuan tadi, demi Allah aku tidak pernah melihat kebaikan kamu masih itu. Tahu penuh baik bersama istri. Sekarang saja, siapa hari ini Masya Allah maunya apa putih, mau baik. Paham betul. Orang dia tak lama ya Pak. Sekali dia menyewainya. Ya cocok sama dia langsung. Biarkan sama dia semua. Tidak sama beres. Kamu tidak cinta. Mana yang saya katakan masalah ini?
bidadari. Ya kabeh kebaikan. Yang dikira kemudian itu hanya kalau saya sama itu yang oleh aku saya oke. Kalau hati-hati dari fitnahnya istri, fitnahnya istri. Caranya yang begitu tadi, al-musakum, wa'alaikum, kalau dia istri, proses. Kemudian kalau menghadapi coba ujian-ujian dari diri, dari sifatnya yang berkaku, rewel, misalnya, karena yang sabar menghadapi yang istri, memperlukan ujian waktunya, harus selesai tahu dan memahami antara suami istri segala macamnya, tunaikan hak dan kewajiban kamu sebagai istri, insya Allah kalau kamu taat kepada Allah akan menjadikan akhlaknya istri yang lebih baik atau digantikan istri yang iya, saya akan banyak sebuah kitab. Ya, kalau nama dunia. Sebuah kisah. Soal ini. Ini judulnya itu ialah buah kesabaran menghadapi istri. Dan seorang dia punya kawan lama berpisah. Kawan ini kepingin ziarah ketemu yang lama juga ini. Datang ke rumahnya, ini dia lihat ya. Bukan rumah. Masuk di rumahnya. Coba disambut sama istrinya dia. Mana pukulan? Umumnya ini. Kamu siapa? Saya punya dia. Mari, ternyata itu perempuan ngomel, mumpat, jelek-jelekkan dia. Mumpat. Pokoknya Allah makanannya pokoknya. Makan apilah dari saya. Betul-betul dihabisi suaminya di depan suaminya sendiri. Dan begitu dia melihat temannya di atas puncak jatuh dari turun. Ternyata dia sedang mencari akar. Subhanallah yang menakjubkan itu. Di sampingnya itu ada ladang. Mungkin ada orang dengar dengarnya dari sebagainya. Dan saya baca kitab lupa kitabnya. Ada cerita satu ini. Antara sapinya makan. Bareng dengan orang ini dalam keadaan kayu bakarnya itu di atas punggungnya makan. Yang ini. Saya kita menurut. Kalau saya turunkan, dia berada namanya bagian. Dan itu istrinya masih ngomel-ngomel. Suaminya ada temannya. Sama bulan. Tadi ada ngomel-ngomel di depan orang rumah. Bukan dia ngomel sama suaminya sama Tuhan. Jarang, gitu ya. Di depan orang lain. Ngomel. Dan dia dengan suaminya. Oleh Hasanah Tuhan. Subhanallah ini suami tidak mau komentasi. Dia masuk rumah dulu. Kalau dia berniat di rumah, disebui apa yang dia dan juga bersedia. Hanya dia pulang. Kemudian setelah beberapa waktu yang kemudian harinya, ziarah lagi, ziarah lagi, coba, kemudian ketemu ibunya, ternyata dia disambut oleh istri. Karena mana si bulan, katakan dia sedang mencari akan salvasi. Main, puji, temennya ini, suaminya itu. Wah, Masya Allah dicari. Wah, dia ini. Kok jadi pelukan
Kalau itu Allah Taala menguji saya dengan istri yang soleh, istri yang soleh. So kamu tapi saya bagaimana kamu biar maka dengan kesabaran saya Allah Taala menantikan untuk saya istri yang soleh. Oh, rupanya bisa dipuji. Saya sudah ya, orang nggak ngerti. Mungkin bayarnya yang kemarin. Kalau cerita, kalau gantikan untuk saya ini ada yang namanya macam gitu. Ketika aku sabar menghadapi istriku yang seperti itu, aku susah payah menghadapi dia, lebih tenang, sabar menguji, kembali seperti ini. Allah Taala kemudian membuat mata itu tunduk. Dia membuat obat untuk saya secara ketika Allah mengajarkan saya itu yang saya tenang sama dia, nyaman sama dia, enak sama dia, tidak semangat, maka Allah kemudian mengingatkan semacam ini. Maka harus berusaha payah untuk memotong dari kakak saya itu. Al-Fitrah. Allah malam sahabat ini, tapi tidak ada dari dua kaitannya. Dalam menghadapi istri yang cerai. Caranya dengan cara tarbiyah yang sholeh, tarbiyah itu bukan sesuatu wahdikum itu yang namanya fitnah al-zawjah. Itu fitnah istri. Kita belum berbicara masalah fitnah perempuan selain istri. Ya itu yang dimaukan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdunia walaupun nikah selain istri. Hati-hati kamu dari dunia perempuan. Nah, kalau coba difitnahkan Allah ala rijal, minan nikah. Jangan khawatir. Ya baik. Terlalu banyak laki-laki yang berpisah dengan perempuan. Saudara yang sudah menahan itu, tidak bisa. Memang sudah ditentukan dari formulnya. Yang namanya laki-laki itu tidak bisa menahan diri kalau melihat perempuan. Ngerti ya? Tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan memang sudah dihiasi pada hawa nafsu seseorang, kecintaan kepada kaum wanita. Allah mengatakan sebenarnya zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa al-hayat. Telah dihiasi bagi semua umat manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat dalam bentuk wanita. Kemudian ada anak, ada harta, yang kali pertama juga adalah wanita. Menunjukkan kata para ulama, fitnahnya perempuan itu lebih dahsyat dari semua fitnah. Kalau akan hujan-hujan, terus dibujuai terfitnah. Ya, ya. Ngapain? Ada laki-laki pada kalau ini, Allah Taala. Apalagi di dalam sekarang ini, semuanya dikit-dikit perempuan. Fitnah perempuan itu masuk sampai ke dalam rumah kalian. Ya baik. Tidak ada perempuan masuk ke rumah kalian. Masuk ke rumah kalian. Kamu beli sabun. Kamu beli yang namanya sabun. Gambar yang namanya. Kamu beli ini semuanya perempuan. Semuanya. Tidak lagi naik. Ya kita tenang. Akhirnya beli sabun. Akhirnya dibuka. Apalagi kalau dia Allah Taala tahu sendiri. Banding dia itu betul. Tidak ada apa-apa ini. Dia kalau tadi itu uang ini harus iklan.
kuat, langsung berokok kuat apa? Orang yang nggak beres. Jadi itu nih orang-orang. Nah, itu yang kita tahu dari awal dari kapal di sini. Itu sama. Apalagi di luar rumah, apalagi di jalan-jalan, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Di mana-mana perempuan ya. Ya, ya. Jadi juga fitnah kita. Allah. Terus gimana solusinya? Nah, solusinya ya seperti yang kita. Itu adalah upaya untuk mengatasi kita. Ya, saudara, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghdadu lil-basar wa ahsanu lil-qalb. Man lam yastati' fa 'alayhi bis-siyam innahu lahu kalau kamu menikah dan nikah itu lebih menentukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau nggak mampu melakukan negara, berpuasa itu akan menjadi pematah syahwat. Gimana hadisnya? Untuk mengatakan ciptanya perempuan, harus punya perempuan, ya harus nikah. Punya loh, nggak lagi. Jadi nggak lagi. Kadang-kadang itu nggak cukup. Istilahnya pasti betul-betul menghapus ya sudah. Apalagi yang dua kalinya harus maklumi oleh para wanita. Apalagi dua cukup, nambah lagi. Dua cukup, yang keempat. Itulah saudara-saudara. Berkata dia itu ada upaya untuk mengatasi fitnah. Cara berikutnya yang Rasulullah menunjukkan pandangan ini yaitu soalnya boleh tahu lalu katakan kepada pemimpin supaya Rasulullah menunjukkan pandangan dan menjaga kemampuan. Jadi itu fitnah, itu fitnah anak, itu fitnah istri. Perempuan secara umum, saya dahulukan di kalangan ini yang biasa menimpa kita semua sehari-hari. Harta sehari-hari, anak sehari-hari, perempuan istri itu sehari-hari. Ini baru 3 jenis fitnah. Nah, jadi terus karena terus atau istirahat. Kalau ada untuk wajar, oke, terus terus ya. Dulu. Saya punya usul nih ya. Sebabnya apa ya? Pengajaran tetapnya, insya Allah pada pembahasan jenis yang keempat. Itu fitnah terkait dengan kaum muslimin tahu. Tapi khusus dengan solusi yang khusus. Gitu ya. Nah, selesai, ayo pada dulu suasananya kecil sangat.